Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh penonton channel saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengomentari salah satu video ceramahnya Kiai Sukabumi, kalau nggak salah, orang Sunda. Eh, Namanya masih Jongos Pahlawi, sehingga walaupun eh, pendidikannya itu tinggi, tapi karena syarat menjadi muhibin itu harus goblok atau harus bodoh, maka dengan entengnya ngata-ngatain Kiai Matutin dalam ceramahnya. Dan hal ini yang akan saya komentari. Kalau saya harus bicara tentang kondisi keadaan para habaib yang sedang mendapatkan fitnah yang luar biasa gila, ya. Kenapa gila? Karena ini di luar akal. Habaib lagi kena musibah fitnah katanya. Jadi fitnah yang bagaimana menurut saya? Fitnah yang bagaimana? Bukannya sekarang yang ada para Habib asal Yaman lagi dipertanyakan keabsahan nasabnya. Itu saja kok. Kiai Imad dan kawan-kawan hanya mempersoalkan apakah nasab Pahlawi benar-benar cucu Rasulullah. Itu saja. Karena ditinjau dari berbagai fan keilmuan seperti pembedahan kitab-kitab nasab. Nasab Pahlawi memang tidak tersambung ke Rasulullah. Kemudian ditinjau dari ilmu sejarah pun mustahil kalau nasab Pahlawi itu keturunan Rasulullah. Ahli filologi juga mengatakan sama bahwa nasab Pahlawi ini mustahil kalau tersambung ke Rasulullah. Dan pakar DNA juga mengatakan sama, mustahil yang berhaplogrup G itu cucu Rasulullah, sedangkan orang Arab itu haplogrupnya J1. Jadi ditinjau dari berbagai fan keilmuan, nasab Pahlawi itu nasab yang mustahil cucu Rasulullah atau mardudun, tertolak. Kalau Robbito Halawiyah ngotot bahwa klannya itu soleh keturunan Rasul, ia jawab tesis Kiai Imaduddin dengan data-data yang dimiliki, kemudian coba tes DNA, sehingga masyarakat percaya kalau memang hasilnya J1. Jadi menurut saya Pak Yai ini sepertinya nggak mau tahu pokok persoalannya, justru dengan entengnya bilang para habaib lagi terkena musibah fitnah. Fitnah yang bagaimana? Orang Kiai Matutin CS itu hanya mempersoalkan, mempertanyakan keabsahan nasab Pahlawi. Karena setelah diteliti melalui pembedahan kitab nasab, itu memang nasab Pahlawi itu sunyi dari sejarah selama 500 tahun. Ini yang menjadi awal Muslim Indonesia kemudian menyimak tesis Kiai Matutin, kemudian ikut membedah, dan ternyata memang hasilnya sama. Jadi nasab Pahlawi itu tidak tersambung ke Rasulullah. Jadi orang Arab mengatakan bul ala zamzam patu Arab. Kamu kalau mau terkenal nih mantap sedunia, kencingin air zam-zam, insya Allah kamu terkenal. Terus Kiai Imaduddin juga bukan sosok yang gila ketenaran serta sanjungan. Beliau hanya mempublikasikan tesisnya ke khalayak umum. Kemudian tesis tersebut mendapat respon positif dari umat Muslim Indonesia yang sebenarnya juga meragukan keabsahan klaim tersebut, melihat mayoritas sikap dan sifatnya para habaib tidak mencerminkan sikap mulia Rasulullah. Kemudian bagi Gayung Bersambut, tesis itu menjadi kajian mereka, para akademisi, serta para santri dan juga para kiai dari seluruh pelosok negeri ini. Kalaupun kemudian Kiai Imaduddin menjadi terkenal, tetapi terkenal karena menyampaikan kebenaran, itu terkenal yang mulia. Kenapa harus mengencingi air zam-zam untuk meraih ketenaran? Yang perbuatan itu bakal dikecam oleh Muslim dunia. Jadi Pak Yai ini berlebihan banget merespon hal ini.
tidak sependapat dengan tesisnya Kiai Imad itu hal yang biasa menurut saya. Tetapi saya berharap dewasalah dalam menyikapi, jangan membenci. Kalau dari hatinya sudah ada rasa kebencian atas keilmuan Kiai Imad, maka kita tidak akan pernah bisa bersikap bijak dan netral. Coba dipikir, mengaku cucu Nabi itu hal yang patut dipertanyakan. Apakah benar-benar cucu Rasul atau bukan? Sementara ajaran-ajarannya banyak menyimpang dari ajaran-ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya cerita khurafat yang selalu mengunggulkan klannya. Ini menjadi kecurigaan umat Muslim untuk ramai ikut mengkaji hal itu. Jadi alangkah baiknya Pak Yai ini ikut mengkaji nasabah alawi, jangan langsung membenci Kiai Imaduddin karena tesisnya. Kemudian jangan ngata-ngatain kalau Kiai Imaduddin itu cuma pengen terkenal saja. Tak pantas seorang ulama ngata-ngatain sama-sama ulama dengan kata-kata yang kotor, itu nggak patut. Itulah yang dilakukan oleh kiai kecil yang tidak dikenal, dedeg sampe rupa hui karakuan jiga peuyeum. Balaka tik-tik balaka combrang beteng munculi kalakuan garang. Menurut Pak Yai, kiai biasa dan kiai tidak biasa itu yang gimana sih? Oh, ada kata-kata kalau Kiai Imaduddin itu cuma kiai biasa. Apakah kiai biasa itu kiai yang hidupnya di pelosok desa, kemudian tidak terkenal di seluruh penjuru begitu? Terus kiai yang tidak biasa itu kiai yang terkenal, yang tenar, dikenal di seluruh penjuru negeri ini gitu. Jadi kadang-kadang justru kiai yang terkenal, yang dianggap kiai besar, ini tidak bisa ngaji, tidak bisa baca kitab, bisanya cuma topok, dagelan. Jadi semacam pelawak gitu. Ya menurut saya sebuah ilmu itu mau keluar dari siapa saja ini nggak penting. Karena ilmu itu mulia. Dan siapapun dikehendaki oleh Allah untuk menerima ilmunya Allah. Jadi jangan ngata-ngatain yang tidak enak lah. Menurut saya itu tidak patut. Bagi saya Kiai Imad itu bukan kiai biasa, tapi kiai luar biasa. Karena berani mengguncang negeri ini dengan tesisnya. Kemudian umat muslim di seluruh negeri ini ikut mengkaji tesis tersebut. Dan 90% mengiyakan tesisnya Kiai Imad. Bagi saya soal Kiai Imad itu siapa, bagi saya nggak penting juga. Tetapi keilmuan dan keahlian meneliti nasab Alawi, inilah yang patut diapresiasi. Bahkan karya-karyanya banyak loh Pak. Dan itu nyata. Sedang Anda yang mudah meremehkan dan merendahkan orang lain, apa karya Anda? Apa kontribusi Anda untuk ikut mencerdaskan bangsa? Sedangkan Kiai Imaduddin nyata, 20 lebih buku karangannya ini sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Kalau tak pikir-pikir, model Anda ya mirip dengan junjunganmu. Merasa besar sendiri, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Yang lain rendah semua. Kiai macam apa Anda? Tesis ilmiah itu jawablah dengan antitesis, bukan dengan cacian dan hinaan yang merendahkan orang lain. Malah ngatain dengan kata-kata kasar, tidak mencerminkan sosok ulama yang teduh dan mengayomi. Masa seorang kiai ngomongnya gini, ngatain tubuhnya Kiai Imaduddin tegak kayak singkong, rupa kayak ubi, kelakuan kayak tape, perut gendut, kelakuan garang, mata melotot. Itu kiai apa? Ceramah itu untuk memberi ilmu kepada masyarakat, malah isinya mencaci dan memaki orang lain yang orang tersebut pemikirannya tidak sependapat dengan Anda. Jangan begitu Pak. Anda itu contoh loh
menjadi panutan banyak orang. Kalau panutan banyak orang, kemudian ceramahnya itu isinya mencaci, memaki terhadap ulama lain, ini nggak patut. Saya sanksi dengan keulamaan Anda. Antum lihat kalau al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, nabi itu rahmatan lil alamin. Menyuruh orang saling cinta mencintai, sayang menyayangi, bukan sekarang seluruh Indonesia banyak kiai-kiai yang murtad nggak mau mahabbah sama habaib. Gelo tuh tah. Jawab gelo tuh. Gelo tuh. Nabi Muhammad memang diutus sebagai rahmatan lil alamin, seperti yang panjenengan bilang. Itu betul, memang Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta. Makanya Nabi Muhammad itu milik seluruh umat muslim di dunia, bukan milik habaib saja. Maka wajar setiap yang mengaku cucu Rasul itu harus dibuktikan keabsahannya. Dan Kiai Imaduddin CS itu mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi. Apakah benar-benar nasab Ba'alawi itu cucu Rasul dan nasabnya tersambung ke Rasulullah atau tidak? Itu saja. Jadi Kiai Imaduddin itu tidak menebar fitnah. Kiai Imaduddin dan kawan-kawan itu mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi. Kalau klan Ba'alawi ngotot dan mempertahankan keabsahannya, karena para Ba'alawi kan mengaku bahwa nasab Ba'alawi itu klan cucu Rasul tersoheh di dunia. Ini buktikan. Jangan malah framing-framing yang nggak jelas. Buktikan tes DNA, hasil tes DNA-nya apa. Bukan malah mengharamkan tes DNA. Karena apa? Karena udah ada yang tes DNA hasilnya G. Itu menunjukkan keturunan Kaukasus dan Askenazi. Kalau Ba'alawi itu keturunan Arab, itu haplogrupnya J1 bukan G gitu. Saya jadi curiga karena sudah ada beberapa habaib yang tes DNA hasilnya G sehingga mencari siasat mengharamkan tes DNA. Itu hanya alibi mata. Itu untuk menutupi kepalsuan nasab tersebut. Sehingga dengan membuat hukum kalau tes DNA itu haram. Jangan begitu. Ayolah tunjukkan ke publik tes DNA. Biar publik tahu. Biar seluruh muslim di Indonesia bahkan seluruh dunia tahu kalau Ba'alawi itu benar-benar cucu Rasul tersoheh di dunia. Terus sejak kapan seorang muslim disebut murtad? Hanya karena tidak mengakui Ba'alawi sebagai cucu Rasulullah. Kan aneh. Tidak mengakui Ba'alawi sebagai cucu Rasulullah disebut murtad. Ini Pak Yai ini berlebihan banget. Wajarlah mayoritas muslim Indonesia itu meragukan keabsahan nasab Ba'alawi. Polemik sudah berjalan 3 tahun lebih. Tesisnya Kiai Imad sampai sekarang belum ada jawaban yang disertai data-data yang akurat. Maka wajar seluruh muslim Indonesia makin meragukan keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi Pak Yai ini alangkah baiknya ikut mengkaji tesisnya Kiai Imad, kemudian mempelajarinya, kemudian diteliti dengan seksama apakah Ba'alawi itu benar-benar cucu Rasul atau bukan. Jangan hanya husnudon saja. Nasab itu ilmu pasti tidak bisa dihusnudoni. Ilmu pasti itu diteliti, dikaji. Kalau dikaji hasilnya bukan keturunan Rasul, ya berarti bukan keturunan Rasul. Ulama-ulama zaman dulu bukan husnudon. Ulama-ulama zaman dulu, karena Ba'alawi dulu dan sekarang mungkin beda, Ba'alawi dulu masih santun, berilmu dan santun, sehingga ulama zaman dulu boro-boro meneliti apakah Ba'alawi itu cucu Rasul asli atau tidak, karena melihat sikap dan sifatnya itu terpuji, sehingga boro-boro mikir ke situ. Jadi kayak Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Khalil, itu
tidak mensohekan nasabah Alawi itu tidak. Wong beliau-beliau tidak meneliti kok. Jadi Pak Yai ini kalau ngomong hati-hati. Jangan asal ngomong sehingga menimbulkan reaksi publik. Saya adalah salah satu orang yang bereaksi karena itu sikap Anda itu tidak mencerminkan sikap Kiai. Sampai sejauh ini Kiai Imad itu tidak membenci klan Balawi, tidak. Kiai Imad itu fokusnya satu, meneliti nasabnya tersambung atau tidak, dan Kiai Imad menemukan kejanggalan-kejanggalan, kemudian mengambil sebuah kesimpulan disertai data-data yang akurat bahwa klan Balawi memang bukan cucu Rasul. Itu saja. Jadi jangan memframing kalau Kiai Imad itu membentur-benturkan umat, mengadu domba. Siapa yang mengadu domba? Jadi Bapak ini berlebihan. Ya, tapi orang yang bertitel akademis tinggi kalau masih menjadi muhibin ya memang tetap goblok, karena syarat menjadi muhibin sejati itu harus goblok. Kalau pintar nggak bakal jadi muhibin, jadi budak Habib Zaman, nggak mungkin. Makanya Bapak, walaupun Pak Yai ini ngakunya ulama, akademisnya tinggi, tapi karena masih setia menjadi budaknya Balawi ya bodoh, nggak mau berpikir. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi intinya beda pandangan dalam menyikapi tesis Kiai Imad ini manusiawi, menurut saya manusiawi, tetapi beda pandangan dan kemudian mencaci maki karena tidak sependapat, ini yang saya tidak suka. Adu ilmu, adu data-data, kemudian tes DNA, baru saya percaya, baru saya mengambil sebuah kesimpulan kalau nasabah Alawi itu cucu Rasul, kalau memang haplogrup-nya J1, tapi kalau haplogrup-nya G, ini diketawain pakar DNA. Kan begitu, Pak. Saya akhiri saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.